Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan melakukan proses pemasangan bagian kopling pada motor Jupiter Z ya teman-teman. Jadi seperti apa proses pemasangannya, kita simak dari awal sampai akhir ya teman-teman. Untuk pemasangan pertama kita pasang dulu ini, dan pastikan ini antara garis ini dan juga ini ada tanda ini lubang sini, ini ketemu di lubang ini teman-teman, lubang jalur oli. Jadi seperti ini ya pemasangannya. Nah, ketemu di lubang jalur oli ya teman-teman. Lanjut kita pasang untuk balancernya. Oke, setelah itu kita pasang untuk di bagian koplingnya. Kita pasang dulu untuk ini, pos-posan ini kita pasang dulu. Lanjut kita pasang koplingnya dan juga pos-posannya ya teman-teman. Ya, jangan lupa untuk ring tipis setebal 1 mili ini jangan lupa ya teman-teman, untuk ring di bagian ini lawan kaki 4-nya. Oke, setelah itu kita kasih ring pengunci juga ini ya nomornya. Kita terapkan dulu. Ya, untuk bagian asbrek sudah kita kencangi, kita kasih mur, kita kencangi teman-teman. Usahakan benar-benar kencang ya, biar tidak lepas teman-teman. Oke, kita susun untuk kampas koplingnya, karena di sini menggunakan kampas kopling FR, dan juga untuk platnya menggunakan plat yang khusus kampas kopling FR ya, yang tebal ya, bukan yang standar teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau merubah ke kampas kopling FR, usahakan untuk plat koplingnya juga diganti yang model lebar seperti ini ya teman-teman. Jadi supaya makannya rata. Kalau cuman misalnya ini nggak diganti, nanti makannya dia nggak rata, karena yang bawaan itu tipis gini lah, hampir ya separuhnya inilah. Oke, kita pasang. Ini lanjut kita pasang lawan kaki 4-nya. Nah, di sini ada sedikit tips ya teman-teman untuk pemasangan rumah kopling sejenis X1 ataupun yang lainnya, atau yang beli-belian atau yang sudah upgrade itu biasanya terjadi kopling itu keras, kurang kopling, atau kopling itu gantung ya. Jadi untuk pemasangan kita tambahin ring seperti ini teman-teman. Nah, ini saya menggunakan penambahan ring 14 teman-teman, 14 yang tebal 1 ini. Nah, jadi ini apa namanya, harus kita tambah ya. Untuk penambahan kita sesuaikan, jangan sampai, karena kalau kita nggak ditambahin ini nanti di sini, nah nanti di bagian sini ini dia seperti ini teman. Jadi ketika tuas ini kelihatan, tuas ini ditarik mentok, ini masih belum ini ya, kadang dia masih kurang tarikan terlalu, karena ininya terlalu keluar teman-teman. Itu biasanya terjadi selip untuk di pengai dalam itu, karena
untuk di bagian dalam itu biasanya dia tidak pas di sini, tapi ketemunya di sini, jadi dia terasa kerasnya di situ teman-teman. Jadi untuk pemasangan sejenis bak kopling yang rubahan kita harus sesuaikan dan kita tambah ring seperti ini ya teman-teman. Untuk penambahan ring sendiri disesuaikan ya, jadi jangan sampai ring untuk ini, untuk sututnya ini jangan sampai mentok sini. Oke, jadi lanjut kita pasang ya. Nah, usahakan dia mau ngeper seperti ini ya, dia mau ngeper, dan ini juga putar teman-teman. Lanjut kita pasang ringnya, airnya yang maksudnya. Nah, di sini sudah menggunakan per kopling smash, jadi kita menggunakan ini ya, ring pengganjal. Ini bisa teman-teman dapatkan di online shop, banyak ini untuk ring pengganjal ini. Oke, kita tekan dulu. Usahakan setelah kita kencangkan, ini masih berputar ya teman-teman, jangan sampai dia menekan. Kalau menekan nanti sama saja untuk koplingnya ini ganjal ya teman-teman, sama saja kayak seperti setengah kopling. Oke, setelah itu kita pasang engkolnya. Usahakan benar-benar pas untuk stopper ini, dan juga stopper di bagian selipan sini ini harus pas. Kita pasang untuk bak kopling ya. Kita ganti dulu perpaknya yang baru, karena perpak yang lama tadi sudah ini ya, sudah hancur. Oke, lanjut kita pasang ya. Misalkan sebelum kita melakukan pengencangan baut, kita tes dulu apakah koplingnya bermain atau tidak. Nah, sini harus lembut ya teman-teman, jangan sampai keras ya. Kalau sampai keras berarti itu masih ada keselipan di bagian setut kopling ya teman-teman. Seperti ini ya. Lanjut kita pasang. Perhatikan untuk ukuran baut-bautnya ya teman-teman, jangan sampai kepanjangan. Dan ini kemundurin dulu dikit teman-teman ya, karena mengganggu kunci. Tuh. Oke, setelah semua terpasang, kita cek lagi ya untuk bagian koplingnya. Oke, kita pindah ke sana untuk cek bagian giginya apakah benar-benar aman. Tadi sudah kita tes ya di awal tadi waktu setelah kita benerin. Nah, kita lanjut tes lagi setelah kita pasangin semuanya ya teman-teman. Oke, nah ini netral ya teman-teman. Nah, satu.
2, 3, 4. Nah, kita mentok di 4 ya, kita kurangi 3. Ini keras karena ini ya posisi masuk gigi ya. 2, 1, netral. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, kita coba ini ya, cek untuk ininya kok. Kita coba cek koplingnya. Nah, ini ku tahan teman-teman karena ini ya tuh ya, aku tahan ya koplingnya. Tuh, kopling ya. Nah, cek aku lepas. Nah, ini aku lepas, keras teman-teman ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini saja ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi jika teman-teman menemui hal yang serupa di kasus motor teman-teman, bisa teman-teman cek seperti yang di awal video yang ini ya, aku beritahukan. Dan jangan lupa jika setiap ada permasalahan di motor teman-teman, kita harus cek satu-satu terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.